Kata Yesus kan, dia Kalau tidak bisa Esa, berbuat apa. ah, Dia kan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yang bisa ya, berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu kan Bapa, ya kan? ya mereka sehakikat, jadi tidak bisa Dia kan, dipisah. jadi yang Jadi hmm, berarti ada satu hakikat, dua kemampuan. pribadi, dua pribadi, Ya, dua kemampuan di satu dalam satu hakikat. hakikat, bukan dua kemampuan. Loh, Ini Yesus kata mampu enggak, gantinya Pak? sudah jelas. Yesus mampu enggak, Pak, berbuat Jadi apa-apa dari dirinya sendiri? dia mampu, tetapi semua tindakan dia Loh, tadi ayatnya tidak itu mampu. sejalan dengan, ya, tindakan dia itu sejalan dengan tindakan Bapa. Coba, Pak, satu-satu, Pak, ya, santai, Pak, ya, tenang aja, Pak. Jadi gini, ya, Pertanyaannya santai, gini, maksudnya Pak. gini, di dalam Yesus itu mampu enggak berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Coba Bapak jawab dulu dari ayatnya. Mampu enggak Yesus berbuat apa-apa dari dirinya ya, sendiri? dalam konteks apa? Nah, dalam Dalam konteks konteks apapun, ilahi, dalam konteks apapun. ya, dalam konteks ilahi dia sehakikat. Jadi tindakan yang dia lakukan harus sejalan dengan tindakan Bapa. Jadi yang tidak bisa berbuat apa dari dirinya sendiri tadi hakikat apa, Pak? Ilahi. Hakikat ilahi tadi tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Iya, karena mereka Tritunggal. Oh, Mereka Tritunggal. Makanya dibilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. nah, terus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, Nah, dan penghakimanku adil. Nah, ya, penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan Ya. kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi ayat ini jelas, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Yesus punya Ya. kehendak, tetapi kehendak yang berarti dia mengikuti kehendak yang mengutusnya, kan? iya, dalam hakikatnya. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat Sabar, satu. 10, Itu aja dulu, Pak. Ya. Selesaikan dulu itu. ya, jawaban dari ayat itu silakan. itu ada di Yohanes 14 ayat 10 tadi. Makanya Yohanes 14 ayat 10 itu, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Nah, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Oke, Pak. Berarti Yesus dan Bapa itu sama atau beda, Pak? Yesus dan Bapa dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa satu. Enggak, Bukan pertanyaan sama, saya tapi satu. bukan satunya, Pak, tapi sama. Sama enggak ya? Nah, dia satu. Beda dalam pribadi. Pertanyaan saya bukan jumlah, Pak, tapi persamaan. Dia sama atau tidak? Sama dalam konteks apa? Kan harus, kalau hanya sama, saudara maksud itu sama dalam konteks apa? Kalau pribadi, mereka beda. Oh, beda. Berarti ada dua pribadi. Berarti ada dua pribadi, Pak. Betul. Oke, pelan-pelan ya, Pak, ya. Berarti ada dua, antara Yesus dan Bapa ada dua pribadi. Ya, Nah, pribadi yang maha kuasa, pribadi yang mana, Pak? yang maha kuasa. Nah, kalau saudara bertanya, yang maha kuasa, siapa yang maha kuasa? Yang maha kuasa adalah pencipta. Ah, gini, Pak, jangan lari-lari. Kita pembahasannya Nah. antara Yesus dan Bapa, jangan lari ke Iya. pencipta, Pak. Yesus dan Betul. Bapa kita sudah sepakat ada dua pribadi, oke? Betul, betul. Nah, pertanyaan saya, yang maha kuasa pribadi yang mana? Dua-dua maha kuasa. Yesus maha kuasa. Ya, Oke. Di dalam Yohanes 5:30 tadi dikatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pribadi yang mana? Nah, Pribadi Yesus atau aku pribadi tidak Bapa? dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu Ya, itu kemudian pribadi kalimatnya Yesus jangan atau pribadi dipenggal. Bapa? Sebentar, kalimatnya jangan dipenggal.
Oke, aku menghakimi Aku- sesuai dengan apa yang aku dengar, bahwasanya penghakimanku adil. Ah, Aku menghakimi sesuai dengan dia yang telah mengutus aku. Itu tidak saya penggal tuh, Pak. Nah, itu betul. pribadi ya. Sebab Tadi, aku, Bapak. sebentar, ada kalimat yang hilang. Nah, silakan. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Ya. Itu Nah. itu pribadi yang mana tuh yang berbicara, itu pribadi yang mana tuh? Yang ngomong yang mana? Kalau yang di Yohanes 5 ayat 30, ini adalah Yesus Kristus. Nah, pribadi Makanya di Pak, ayat- sepakat, kita kunci dulu. Pribadi Yesus Kristus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Setuju? Pribadi Yesus Kristus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Sendiri. Setuju? Nah, dalam konteks itu salah. Lah. Di mana salahnya dong, Pak? Dalam konteks yang dibaca ini hakikatnya. Iya, kita kan berbicara Nah. tentang pribadi yang berbeda tadi, Pak. Iya, Satu pribadi berbeda. Yesus, dua Tetapi pribadi dalam Bapak, betul? dalam konteks ini, makanya dilihat ya, satu konteks. Ini ayat ini satu narasi. Jadi kalau saudara Betul. penggal narasi yang lain, nah, makanya di Ya. ayat yang ke-26, ayat 26 dibilang gini. Sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam Enggak. Gini, Pak. dirinya sendiri. Bapak kan sudah setuju tadi kalau Yesus dan Bapak itu dua pribadi, betul nggak? Ya, dua pribadi yang tidak terpisah, satu hakikat. Iya. Kita sepakat saudara, dulu nih. Nah, Kita kalau sepakat saudara dulu, Pak. sebentar, definisi saudara pribadi ini apa? Loh, pribadi itu ya kesatuan. Hah? Pribadi kesatuan. Iya, satu kesatuan. Nah, coba saudara searching dulu definisi pribadi. Supaya Wah. kita jangan terlalu jauh ngomongnya. Silakan Bapak sampaikan. Kalau menurut Bapak itu berbeda, silakan. Ya, coba saudara searching dulu supaya lebih aman. Ya, saya kan sudah katakan kalau itu yang saya tahu. Pribadi itu ya kesatuan individu hakikat. Hakikat itu beda lagi. Silakan sampaikan. Jadi pribadi ya itu biar saya lihatkan ya sebentar supaya tepat. Silakan Pak. Sambil makan ya. Pribadi itu kesatuan individu, personal, apa lagi? Sama tuh. Ya, personal itu benar, tapi definisinya gimana? Silakan Pak. Sahabat. Berarti kalau Bapak mengatakan tadi Yesus dan Bapak itu dua pribadi, berarti dua personal. Dua pribadi dalam satu hakikat. Iya, artinya dua personal dalam satu hakikat gitu. Betul. Betul ya Pak ya. Bapak sadar nggak ini dengan ucapan Bapak? Sadar nggak Bapak ini dengan ucapan Bapak? Sangat sadar. Berarti Yesus dan Bapak itu dua personal. Betul. Nah, yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tadi personal yang mana Pak? Bukan tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Yohanes 5:30 kan itu, aku tidak dapat berbuat Jadi apa-apa. konteks sebentar. Makanya saya bilang, dengarkan dulu definisi pribadi. Harus saudara bisa pahami. Silakan Pak, silakan. Kalau landasan berpikirnya tidak jelas, nanti malah lari kemana-mana. Silakan Pak, silakan. Jadi pribadi ya merujuk pada sifat-sifat unik yang dimiliki oleh seorang individu yang membedakannya dari orang lain. Ya, itu pribadi. Coba baca lagi Pak. Ya, pribadi
merujuk pada sifat-sifat unik yang dimiliki oleh seorang individu yang membedakannya dari orang lain. Ini mencakup segala aspek yang membentuk identitas seseorang. Artinya jika ada dua individu berarti ada dua yang berbeda ya Pak ya? Ya, secara pribadi, persona. Ya, pertanyaan saya, ketika di dalam Yohanes 5:30 ada kalimat, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu pribadi yang mana? Ya, berarti ketika dia bilang ketika dia bilang aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, berarti aku di situ pribadi, betul? Betul. Itu dia yang saya tanya, pribadi yang mana? Pribadi Yesus atau pribadi Bapa? Sebentar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku dan diriku sendiri di situ pribadi. Setuju? Iya. Iya. Oke. Nah, kemudian aku menghakimi dengan penghakimanku, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi aku dan dia di situ dua pribadi atau satu pribadi? Loh, dua dong. Berarti saudara setuju toh? Ada dua toh? Iya, makanya dari tadi saya tanyakan pribadi yang mana yang tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi ada kalimat sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia. Sebentar. Betul. Berarti aku di sini memiliki kehendak. Betul. Tapi tidak bisa dijalankan kalau tidak sesuai dengan aku di sini aku di sini memiliki kehendak. Ya, lalu dia melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi ini kan dua pribadi. Yang satu menselaraskan kehendaknya sejalan dengan kehendak Dia. Aku di sini menyelaraskan kehendak aku dan Dia. Ibaratnya gini ya Pak ya, ini analogi yang sederhana Pak. Misalnya kita sedang rapat nih. Jadi di rapat itu kita akan membangun jembatan, gitu kan? Pendapat saya tidak. Enggak usah dibangun jembatan, gitu kan? Tapi pendapat Bapak harus dibangun jembatan. Saya harus ngikut pendapat Bapak, betul kan? Oh tidak. Kalau saya kan tidak punya kuasa, Pak. Sebentar. Saya dan Bapak itu pribadi dengan hakikat yang berbeda. Tetapi sebentar. Makanya ada yang mau naik. Sebentar. Jadi saya Bang Malikil Amalak, naik aja Bang. Itu ada satu lagi Pak, ada teman saya. Selamat siang Pak. Bang Malikil Pak, Bang Malikil. Naik Bang. Ya, selamat siang. Boleh saya tambahkan dikit Pak? Ya silakan sampaikan narasi. Kalau masalah menambahkan, ya silakan saja. Oke, saya tambahkan. Jadi begini Pak Rahmat, bicara tentang pribadi tadi ya. Kenapa Bapa dan Anak atau yang disebut dengan Yesus itu dikatakan Yesus mengatakan Dia tidak dapat melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Artinya secara hakikat tujuan Dia menjadi manusia untuk mengambil manusia dari maut. Dikatakan di situ Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri karena kehendak Dia adalah kehendak Bapa. Kehendak seperti apa? Kehendak untuk mengambil kembali manusia dari maut. Bicara tentang Bapa artinya berbicara tentang Sang Sumber atau Sang Pencipta. Nah, kalau bicara tentang Sang Sumber atau Sang Pencipta, di dalamnya ada firman, ada Bapa dan ada Roh Kudus.
Itulah yang disebut dengan hakikat yang tidak terpisahkan. Tetapi secara pribadi dapat kita bedakan, adalah pencipta tadi, ketiganya adalah satu. Tetapi tentang dia yang datang menjadi manusia, dia mempunyai pribadi yang baru. Pribadi apa? Dia mengambil gambar dan rupa manusia, yaitu bukan mengambil gambar dan rupa manusia. Dia mengambil keadaannya sebagai manusia, yaitu punya darah dan daging. Itulah kenapa disebut pribadi kedua, Bang. Begitu maksudnya daripada tadi tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kehendak dia yang saat itu dia menjadi manusia itu adalah kehendak Bapa. Begitu. Ya, udahlah. Nah. Bisa saya tanya, Bu? Yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tadi itu siapa tuh? Oke, Yesus mengatakan itu karena pribadi keduanya, yaitu darah dan daging, adalah kehidupan kedua. Enggak, begini, sebagai manusia dia tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah kehendak dia dalam hal penebusan, dalam hal memberi hukuman atau tidak memberi hukuman. Dia kan menjadi manusia untuk membebaskan manusia dari hukuman. Nah, atas kehendak siapa dia datang menjadi manusia? Atas kehendak Ibu, apa maksudnya, Pak? Ibu pernah belajar bahasa Indonesia enggak? Kalau ditanya siapa, berarti jawabannya nama, Pak. Ya, Bu. Kalau ditanya siapa, jawabannya nama. Tapi kalau jawabannya karena, itu pertanyaannya mengapa? Yesus sudah saya jawab di awalnya. Yesus. Nah, Yesus. Nah, Yesus itu kan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, kan, Bu? Betul enggak? Betul enggak kalau Yesus itu tidak punya kuasa? Nah, pertanyaan saya, jikalau Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dengan kata lain, tidak memiliki kekuasaan dari dirinya sendiri, bolehkah dipanggil Tuhan, Bu? Boleh, karena sekarang bicara tentang Yesus. Yesus mengatakan bahwa dia menerima kuasa baik di bumi maupun di surga. Artinya di sini Yesus punya kuasa. Dari siapa diterima kuasa itu, Bu? Dari sang sumber, di mana sebelum dia menjadi manusia dia adalah sang sumber itu, yaitu Firman. Oke. Yesus menerima kuasa di surga dan di bumi dari Bapa. Yang berarti yang Maha Kuasa itu Bapa yang memberikan atau Yesus yang menerima? Yang Maha Kuasa itu adalah Bapa. Di dalam Bapa itu ada Firman, ada Roh. Nah, Firman ini yang menjadi manusia. Artinya dia sebagai manusia dia menerima kuasa, yaitu kuasa apa? Kuasa Firman. Kita nggak bahas Firman, Bu, yang kita bahas. Kalau bicara Yesus, begini Abang, kalau kita bicara Yesus, kita tidak bisa memisahkan Firman dengan kedagingan itu, nggak bisa. Berarti kalau Yesus mati di tiang salib, Firman mati. Loh, memangnya Abang bisa mematikan perkataan Abang? Apakah ketika Abang mati perkataan Abang hilang? Nasihat Abang kepada orang anak-anak Abang ketika Abang mati, nasihat itu hilang? Nah, gini, Bu. Ibu kan tadi mengatakan kalau Firman tidak bisa dipisahkan dengan kemanusiaan Yesus, betul? Betul, tidak bisa. Nah, kemanusiaan Yesus pernah mati enggak? Ya, Yesus mati, tapi Firman-Nya tetap ada, kekal selama-lamanya. Tubuh mati, tetapi Firman sehat. Berarti ada satu yang mati, ada satu yang hidup, betul? Ya, bukan dia hidup, tetapi memang dia sejak kekal adalah hidup. Ya, berarti dia hidup selalu dong. Dia selalu hidup senantiasa. Bicara Firman, Firman tidak pernah mati. Tapi kalau Ibu sudah mengatakan bahwasanya Firman itu selalu hidup, betul? Ya, betul. Nah, sementara Yesus itu pernah mati, betul? Dagingnya ya, tubuh mati, Firman nggak mati. Nyatanya ketika tubuhnya mati 3 hari, tubuh Yesus mati. Tapi 3 hari Firman-Nya berada di mana? Abang tahu nggak Firman-Nya berada di mana selama 3 hari? La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. Jadi, Abang Bu, tahu nggak selama 3 hari Firman-Nya di mana? Tahu nggak? Apakah itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ibu tahu Pertanyaan Abang tadi, kalau Yesus mati, Firman-Nya mati. Pertanyaan balik saya, ketika Abang mati, nasihat Abang mati nggak di depan anak-anak Abang? Enggak kan? Jadi kita nggak bisa pisahin daging dengan Firman, nggak bisa Abang. Abang mau muter pertanyaan seperti apapun, Abang tidak bisa memisahkan daging dari Firman itu. Oke.
Jadi jadi ada satu bisa berbuat apa-apa, satu lagi tidak bisa berbuat apa-apa. Satu lagi memberi kuasa, satu lagi menerima kuasa, betul? Ya. Nah, antara yang memberi kuasa dengan yang menerima kuasa, siapa yang berkuasa? Ya, pencipta lah pastinya berkuasa karena dia maha kuasa. Ada Yesus 7 pencipta sifat enggak? Bapa. Yesus pencipta Ya. enggak? Secara Yesus manusia 33 tahun dia tidak pernah mencipta apa-apa. Nah, pertanyaan saya, Yesus pencipta atau bukan, Bu? Kitab tidak pernah mencatat Yesus menciptakan apa-apa, tetapi dia yang berasal dari firman, dia dari Kejadian 1 ayat 1 bahwa dia adalah pencipta. Ibu begini, gula itu rasanya manis, tetapi kok ada tetapinya? Kalau manis ya manis saja. Loh, abang jangan melupakan bahwa dia berasal dari firman, dia tidak berasal dari daging Yusuf. Tapi dia berasal dari firman yang tinggal Yang diam saya di pertanyakan dalam Yesus, Maria. Bu. Yang saya pertanyakan Ya, Yesus. saya bicara Yesus. Yesus kan berasal dari firman. Bagaimana abang mau memisahkan firman? Oke, saya tambahkan sedikit ya, Bang Rahman, dalam konteks yang di Yohanes 5 itu, kan Bang Rahman mempersoalkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi di frasa yang berikutnya, frasa ketiga, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Berarti Yesus, aku di sini Yesus. Yesus itu punya kehendak, tapi dia tidak menuruti kehendaknya sendiri. Kalau misalnya saya tanya, Pak, kenapa Yesus tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri? Apa jawaban Bapak? Nah, jawabannya itu di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Alasannya itu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ketika Pak Rahman tanya saya, mengapa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri, padahal di kalimat itu dia punya kehendak, ya, karena apa? Di Filipi 2 ayat 8, ia telah merendahkan dirinya. Oh, berarti ketika dia menjadi manusia, berarti hakikatnya rendah, Pak? Ya, dia merendahkan dirinya, bukan hakikatnya. Hakikatnya tetap, kalau bicara diri kan bicara pribadi, bukan bicara hakikat. Ya, berarti kalau dia merendahkan dirinya, berarti ketika menjadi manusia itu apanya yang rendah itu, Pak? Derajatnya atau apa? Ya, dia merendahkan dirinya, kan jelas diri itu pribadi. Dia merendahkan diri. Jadi gini Pak Rahmat, merendahkan diri bukan dia menghilangkan kehormatan dia atau dia menurunkan kehormatan dia, tidak. Tetapi dia merendahkan diri itu, dia yang maha agung, maha mulia, maha perkasa, maha kuasa. Dia mengambil derajat yang sama dengan manusia, yaitu punya bisa makan, ngantuk, lahir, mati, dan bangkit. Kalau dia maha agung tidak mengalami kelahiran, kematian, kebangkitan, gitu abang. Nih, ketika berarti selama 33 tahun itu, berarti Tuhan itu tidak maha agung. Dia abang Tuhan itu bicara tentang hakikat. Nah, makanya di dalam Yohanes 4 ayat 20 dikatakan Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Makanya bahasa Ibrani-nya itu, Allah itu dalam bahasa Ibrani Elohim, El, artinya yang maha kuasa. Coba baca lagi, Pak, sekali lagi. Ini menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, betul? Betul. Menyembah siapa tadi, Pak? Menyembah siapa? Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Oke. Yesus Allah bukan, Pak? Dia Allah, karena Yesus di dalam ya, kalau mau kenal Yesus kan kita lihat dari awal. Ya, inkarnasi pertanyaan saya, dia. Pak, apakah Yesus itu Allah atau tidak, Pak?
Yesus Allah. Yesus Allah. Ya, dia Allah, Yesus itu Allah dan manusia, maka disebut dengan Immanuel. Istilah Immanuel itu merujuk pada Allah bersama manusia. Kan? Berarti yang mati di tiang salib itu, siapa, Pak? Ya, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dibunuh dalam keadaan manusia. Nah, seperti di dalam roh Berarti dosa Bapak ditebus oleh siapa, Pak? Manusia atau Tuhan? Dosa saya ditebus oleh Yesus Kristus. Iya, kita kan sudah fokuskan ini, Pak. Titik beratnya itu manusia atau Allah, kan itu. Nah, ketika Yesus mati di tiang salib, yang menebus Bapak itu siapa? Ya, dalam kemanusiaan Yesus. Jadi gini, dosa apa yang membuat manusia itu terkungkung dalam dosa? Yaitu daging. Sebentar. Enggak, maka ini hubungan dengan salib. Kan saudara tanya tentang salib. Yang mati di tiang salib itu kan Bapak sudah jawab Yesus. Ya. Nah, yang mati di tiang salib itu Yesus. Nah, pertanyaan saya, Bapak ditebus dosanya oleh siapa? Ya, oleh Yesus Kristus. Ya, Yesus sebagai manusia atau sebagai Allah? Dibunuh dalam keadaan manusia. Yesus dalam posisinya sebagai manusia. Oke, kita sudah sepakat, Pak, ya. Jadi yang menebus Bapak itu Yesus sebagai manusia. Ya. Berarti yang menebus dosa Bapak itu manusia. Bukan manusia. Makanya Yesus itu adalah Immanuel. Oh, Ya, pertanyaan gini, terakhir, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Sebentar, saya luruskan dulu. Gini, Pertanyaan terakhir ada dulu, Pak. perbedaan. Sebentar, saya luruskan dulu supaya Pak, ini satu kata kunci selesai, Pak. Yesus sebagai manusia itu manusia atau bukan? Nah, ini kan saya mau jawab. Makanya saudara tidak bisa mendefinisikan pribadi Yesus sama dengan pribadi saudara atau saya. Ya, pertanyaan saya, Pak, Yesus sebagai manusia itu apakah manusia atau tidak? Yesus sebagai manusia, dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah dan manusia. Pertanyaan saya, Pak, ketika Yesus menjadi manusia, dia manusia atau bukan? Dia Allah dan manusia. Ya, kan disebut Yesus. Ya manusia, makanya diletakkan nama bagi dia. Makanya dia itu Allah dan manusia dalam kondisi fisik, daging, itu manusia. Dalam kondisi hakikat, ya, tindakan dan perbuatan-perbuatannya, dia menyatakan tindakan ilahi. Makanya di Yohanes 1 ayat 18, secara fisiknya manusia, secara hakikatnya ilahi, betul? iya. Nah, yang mati itu hakikat atau bukan? Kan sudah jelas dari tadi ulang-ulang. Dibunuh karena dalam Bapak keadaan muter-muter. manusia. Nah, karena kamu gini loh. Cara berpikir kamu itu kamu tidak paham dalam konteks siapa Itu kan menurut Yesus. Bapak. Itu kan menurut Bapak. Menurut saya, Bukan Bapak menurut tidak paham saya. juga dengan pertanyaan saya. Iya, karena saudara kan lihat dari sudut pandang agama saudara. Tidak, Nah, sedangkan saya melihat dari sudut pandang. saya melihat dari sudut pandang sebentar. Saya melihat dari sudut pandang Alkitab. Nah, sudut pandang Alkitab berkata di dalam Injil Matius, ya, Matius pasal 1 mulai dari ayat 21 sampai 23 ini tentang Yesus. Nah, ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel. Mereka akan menamai dia. Dia diberi nama Yesus, tapi umatnya memberi nama dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, Allah bersama kita. Jadi kehadiran secara fisik, Immanuel. Nah, jadi saudara tidak bisa memahami Yesus dari konteks berpikir agama saudara. Karena dari konteks berpikir agama kami, fondasinya itu adalah Alkitab.
Dan Alkitab membicarakan bahwa Yesus itu adalah Immanuel. Pak, gini Pak, saya potong sebentar Pak ya, karena saya mau sholat. Ya, Bapak mungkin silakan. bisa jawab singkat Pak, bisa jawab singkat. Ketika Yesus menjadi manusia, ingat Pak ya, baik-baik Pak ya. Ketika Yesus menjadi manusia, apakah dia manusia atau bukan? A manusia, B bukan Pak. Nah, dia tidak bisa seperti itu. Lah pertanyaan Saudara, saudara saya, membedakan. Maksud gini, coba Pak, ini Pak. makanya pertanyaan saudara itu saya jawab dengan kitab suci saya. Ya Pak, ini Saya tidak mungkin menjawab. Ayam itu hewan atau bukan? Nah, itu gini loh, logika Coba, berpikir saudara. Coba. Maksud gini, Bapak, itu logika berpikir saudara itu adalah logika yang independen. Gini Pak, Artinya saudara menalar dan mendefinisikan Apakah- sendiri. Coba Pak, Nah, apakah jadi apakah Nah, ayam nggak itu bisa. hewan? Nah, itu sesat pikir. Itu namanya sesat pikir. Karena Oke, ketika saudara membuat premis, pada Bapak begini loh. Premis saudara itu, kesimpulan saudara mengingkari premis dalam dunia logika. Begini Pak, dengarkan pertanyaan saya makanya. Apakah ayam itu hewan? Saudara, gini, saudara bertanya, apakah ayam itu hewan? Iya. Jawab Pak. Dalam konteks apa? Kita nggak bahas konteks di sini Pak. Yang saya Nah, bahas, saya tanya. Makanya apakah fondasi ayam itu berpikirnya hewan? apa? Nah, kalau saudara tanya dalam konteks dongeng belum tentu. Loh, Makanya fondasi berpikir saudara itu apa? Makanya saya bilang gini, gini, itu fondasi saudara, berpikir makanya saya- saya premis, Gini, Pak. premis saudara, kesimpulan saudara mengingkari premis. Itu logika berpikir saudara. Maka Ini, itu Pak, falasi. begini. Nah, Begini, sebentar. Pak. Itu falasi. Saudara Jadi tidak kalau punya dasar berpikir. Kalau saya bertanya kepada Bapak, apakah ayam itu hewan? Bapak katakan pola pikir saya sakit. Ya, sakit karena saudara tidak punya landasan berpikir. Landasan berpikirnya adalah Itu kenyataan abstrak. realitas. Itu abstrak. Astaga. Makanya saudara mau lihat, makanya kalau ketika saudara bertanya siapakah Tapi Yesus, Pak, saya ya interupsi. sebentar Ibu. Tapi Logika berpikir. Bapak itu kan doktrin. Betul. Doktrin itu apa? Nah, Ibu ya, doktrin itu pengajaran. Nah, itu bahasa Latin, bahasa Inggrisnya doktrin. Ya, Bahasa landasan Latin berpikir itu. Bapak itu doktrin, Pak. Doktrin itu pengajaran. Masa saudara Ibu datang ke sini tanpa pengajaran? Coba Pak host, izin sebentar saya mau bertanya kepada Kak Ruhi, boleh? Ya silakan. Oh, Kak Ruhi bisa dibuka mic-nya Kak? Saya bilang, Bapak mengatai logika dia sesat karena doktrin Bapak gitu. Iya. Kak Ruhi, saya bertanya kepada Kak Ruhi, boleh Kak? Kak Ruhi, open mic-nya Kak. tolong, Boleh, Kak. boleh. Nah, begini, biar saya ajarkan host ini cara menjawab boleh. dari sebuah pertanyaan. Menurut Kak Ruhi, ayam itu hewan atau bukan? Sebentar, gini. Ya. Mau diskusi dengan Kak Ruhi atau menjawab saya? Saya bertanya Ayam ke itu Kak Ruhi hewan. sebentar, boleh? Nah, maksudnya gini, tadi kalimat saudara itu sepertinya memakai Kak Ruhi untuk menjawab saya. Nah, itu tidak kita harus pakai etika. Kalau saudara mau berdiskusi dengan saya, saudara buang pertanyaan ke saya. Kalau enggak, saya turunin saudara. Oh, berarti saya tidak boleh bertanya kepada yang lain? Silakan bertanya, tetapi jangan pertanyaannya itu menyudutkan. Nah, Oke. kan etika dialog saudara. Saya undang saudara sini baik-baik. Saya ngobrol dengan saudara baik-baik. Tapi kalau saudara mulai merusak diskusi, saya turunkan saudara. Loh, merusaknya di mana Pak? Saya hanya mau bertanya loh. Ya, bertanya untuk menjawab saya. Padahal saya ada di sini. Jadi saudara coba anggap dulu. saya siapa? Lah, kan saya sudah minta izin duluan, Pak. Ya, minta izin. Saya pikir mau diskusi dengan dia. Tapi saudara punya itu tujuannya untuk jawab saya. Itu kan tidak beretika. Lah, kalau saya tanya langsung ke Bapak boleh enggak? Boleh. Dari tadi kan Nah, ditanya, enggak pernah Kenapa saya tadi Bapak jawab. katain logika Ini, dia Pak. sesat? Pertanyaannya ini, apakah ayam itu hewan? Ya, tujuan bertanya untuk apa? La ilaha illallah. Nah,
Kan saya harus jelas. Bertanya untuk Kan mendapat kita ini jawaban, Pak. Tujuan sebentar. bertanya itu untuk mendapat jawaban. Nah, kamu diam dulu, Ruhi, kamu diam. Kamu gini loh, kamu tuh kan harus paham dulu. Ini dari tadi kita narasi, makanya saya bilang gini, cara berpikir yang independen tidak bisa kamu pakai untuk digunakan analogi untuk memahami Alkitab kami. Nah, karena ini hal yang sifatnya ilahi. Kalau Bapak, Ya, kalau sifatnya Bapak ilahi. Cuma Bapak yang nanya ke saya, Pak. Menurut kamu, Iya, saya tanya. ayam itu Menurut hewan- kamu dalam sebentar, saya tanya kamu, perspektif kamu, Yesus itu siapa? Loh, bukan itu pertanyaannya, Pak. Orang Nah. itu bertanya. Iya. Kalau kamu tanya ayam itu siapa, ayam itu hewan atau bukan, saya tanya, dasar kamu mengatakan hewan itu dari mana? Astagfirullah. Kalau saya bilang dia makhluk, kamu mau bilang dia hewan, titik temunya di mana? Pertanyaannya kan hewan atau bukan? Hah? Iya, tapi saya bilang bukan, dia makhluk. Astagfirullah, Pak. Bapak sekolah di mana ini? Ya ampun. Iya, makanya saya bilang begitu itu anak kamu TK itu juga melakukan tahu, Pak. falasi berpikir. Falasi berpikir. Ayam itu Ketika apa? ada- Ayam itu hewan. Iya, Anak TK misalnya juga gini. tahu, Pak. Kayak Iya. ditanya misalnya, apakah ayam Maka dari itu, Oh, ayam itu bukan apakah hewan. ayam itu hewan? Kalau saya bilang bukan, dia makhluk apa? Berarti ayam bukan hewan? Makhluk. Ayam bukan makhluk. Iya, berarti bukan hewan. Jadi ayam bukan Nah. makhluk gitu. Nah, jadi akhirnya dapat kusir kan? Karena Bapak menjawab tidak sesuai dengan Hei, saya tanya kamu, hewan itu makhluk atau bukan? Makhluk. Ah, ayam itu makhluk atau Hewan itu bukan? makhluk. Sebentar. Hewan itu Ayam itu makhluk atau bukan? makhluk. Jadi Makhluk. jawabannya itu Sebentar. dua, hewan dan makhluk. Ah, sebentar. Hanya Ayam itu makhluk atau bukan? Kenapa Coba, Kak. jawaban ke makhluk, Pak? Kak Rudi, Nah, Kak Rudi. makanya saya bilang, ini kau gini, premis kamu, kesimpulan kamu mengingkari Enggak, saya premis. bisa jawab loh. Nah, Saya Faudan bisa gini. jawab, Pak. Coba Nah, tanya, coba, coba makanya. tanya, coba tanya. Nah, saya tanya lagi. Ah, ayam itu hewan bukan? Hewan lah. Hewan. Nah, Nah, sekarang hewan saya tanya, itu makhluk bukan? sekarang saya tanya balik dulu ke Bapak. Nah, Ayam itu nah, sekarang ini, Alah, giliran saya yang nanya Bapak nggak mau. iya. Loh, dari tadi Silakan kamu tanya. Silakan. Oke, tadi kan sabar. Tadi kan Bapak bertanya, saya langsung jawab tuh. Apakah ayam itu hewan? Saya jawab, iya hewan. Nah, sekarang Bapak saya tanya, apakah ayam itu hewan? Makhluk. Lah kan ditanyain hewan, kenapa jawab makhluk, Pak? Ya, Otaknya saya bilang gimana sih? tidak, Bodoh itu banget, makhluk. sudah tua. Nah, sekarang saya bilang tidak, itu makhluk. Nah, ini diturunin aja ini ya. Berarti Sebentar, ini kurang ajar ini. Sebentar. Dodo, lu dodo, Ya, goblok. silakan. Nah, yang kurang ajar diturunin aja. Tidak ada gunanya. Parakletos, gimana cara nuruninnya? Bodoh, tolong. Oke. Jadi Bapak menolak Yang dengan diskusi hanya, seperti binatang diturunin aja. iya, dengan hanya ingin menjawab bahwasanya ayam itu makhluk. Bapak Iya, meniadakan makanya saya bilang cara berpikir kamu, fondasi berpikir kamu apa? Fondasi kamu nah, sekarang saya tanya, kamu mengatakan Ahmad ayam dan itu hewan. Pendeta Paswat, izin boleh saya bicara? Silakan, Kalau saya Pak. bertanya, izin Pak, izin kalau saya bertanya, Ya. apakah ayam itu hewan dan makhluk? Ya, Iya, ayam itu hewan dan makhluk. ya, Jadi nggak usah berdua gitu. Apakah ayam itu hewan dan makhluk? ya. Jawabannya Tapi kalau bicara, ya betul. Hewan apa? Nanti ditanya balik hewan apa? Dia masuk dalam golongan hewan apa? Nah, coba. Loh, Jadi jangan ayam itu kemana-mana. dalam golongan hewan apa? Jangan Kan kemana-mana. pertanyaan dulu cuma simpel. Ayam itu hewan atau bukan? Kenapa jadi kemana-mana? Enggak, izin Pak Rahmat dan Pak. Bukan, Jadi mau nggak usah- kemana-mana. Emang kenapa? Izin, sebentar izin. Maksud saya pertanyaannya adalah apakah ayam itu hewan dan makhluk? Ya, ayam itu hewan dan makhluk. Kenapa Pendeta Swat izin?
Ya, Pak Hijau, Gini boleh loh. saya tanya Pak? Sabar dulu Pak host. Saya ingin tanya dulu kepada Pak Hijau. Dari pertanyaannya saya balikkan, boleh Pak? Pak Nah, Hijau. sekarang mau diskusi apa? Kalau enggak ada diskusi lagi, ini kan diskusi iman, bukan diskusi ayam dan Ya Nah, Pak, saya sedikit. sepakat ini bukan diskusi ayam, tapi saya ingin bertanya izin Pak host dan semua teman-teman yang dari Kristiani dengan rasa Ya. hormat dan rendah hati. Izin saya Muslim, cuman juga saya ingin bertanya begini Pak Pendeta, mohon pencerahan. Kita ini manusia ada dua ya Pak Pendeta. Ada dua dalam artian jenisnya dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Demikian ya Pak Pendeta, sepakat kita ya semua ya, laki-laki dan perempuan. ya, Kalau setuju. kalau memang Yesus itu adalah Tuhannya umat Kristiani, berarti yang punya Tuhan hanya laki-laki. Lalu perempuan bagaimana Pak Pendeta? Izin saya bertanya. Makasih Pak Pendeta atas pencerahannya. Oh, ini sudah pertanyaan baru ya Pak ya? Ya baik, jadi Yesus itu tidak hanya Yesus datang ke dunia itu bukan hanya untuk satu golongan, tapi untuk semua golongan. Coba Pak, Ada pertanyaan fondasi saya. sebentar, kamu diam dulu. Nanti kan ada bagiannya. Fondasi Silakan. berpikirnya itu, fondasi berpikir kami itu dari Alkitab. Jadi kami tidak mau melampaui sesuatu yang tidak tertulis. Jadi kami punya dasar iman itu Alkitab. Jadi seperti yang tadi sudah saya katakan, Matius 1 ayat 21. Ya, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, kalau merujuk pada catatan Alkitab kami, yang dicipta oleh Allah dari debu itu Adam, sedangkan Hawa itu diambil dari tulang rusuk. Ya, tulang rusuk. Nah, jadi adanya kelamin itu kan untuk beranak cucu. Boleh Pak, saya tanya Pak. Oke, silakan. Bapak tadi mengatakan kalau Yesus itu bukan untuk satu golongan tertentu, betul? Betul. Coba Bapak baca Matius 15 ayat 24 Pak. Pak. Host. Oke. Halo host. Ya. Ini ada yang mau naik, sebentar ya. Oke. Ya. Saya bacakan ya. Ya. Jawab Yesus, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaannya, Ya, Bapak kan tadi mengatakan kalau Yesus itu bukan untuk satu golongan. ya betul. Nah, di sini dari terjemahan LAI yang saya lihat bahwasanya aku hanya diutus, koreksi kalau saya salah Pak ya. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang di antara Bani Israel, betul? Ya, betul. Berarti di sini kalau ada kata hanya, itu berarti ada kata pengecualian, betul Pak? Betul. Nah, aku hanya diutus, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, ingat Pak, kata kuncinya hanya. Bagaimana dengan domba-domba di luar Israel? Silakan Pak. Nah, itu jawabannya di Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai ayat 13. Nah, saya bacakan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu
itu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi dia datang kepada aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi domba-domba yang hilang ini tidak menerimanya. Makanya di sini ada satu Loh, ini kan kisah ini. Kalau saudara baca kisah ini selanjutnya, ini percakapan antara Yesus dengan perempuan Kanaan, bukan perempuan Israel. Nah, tetapi pada akhir cerita, akhir narasi, Yesus menerima perempuan ini. Ya, saya bacakan sampai ayat 28. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Disembah ya, karena dia adalah Tuhan. Dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi ini jelas. Kalau saya nggak makanya di Yohanes 1 ayat 11 sampai 3. Ya enggak masalah. Kalau saudara tidak jelas itu kan itu masalah pribadi saudara. Enggak, kira-kira orang Kristen kan sudah jelas. Ada di sini paham enggak dengan yang disampaikan kira-kira? Teman-teman yang lain Kristen gimana? pasti Paham Saya nggak? mau nanya, itu posisinya perempuan itu lagi kesurupan iblis kan? Perempuan ini yaitu Ya, yang anak perempuannya Yesus. bukan. Ya ini perempuan Sidon. Nah, dia minta supaya Kesurupan kan Pak? dia minta karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi dia minta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang sedang kerasukan setan dan sakit ini. Iya Pak Pendeta, izin kalau saya agak sedikit paham ketika Pak Pendeta Allah menurunkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia, begitu kan ya? Ya ini gimana lagi Pak? Nah Fokusnya kemudian dari Pak. yang saya bingung adalah yang perempuannya gimana, yang bagian perempuan kan manusia ada dua jenis, ada laki dan perempuan. Berarti yang perempuan nggak punya Tuhan dong, gitu Pak, izin. Terima kasih banyak Pak Jadi Pendeta. Yesus datang bukan baik. Jadi gini, Yesus datang untuk manusia. Nah, jadi manusia itu semua, perempuan dan laki-laki, semua orang yang mau datang pada Yesus akan memperoleh keselamatan. Jadi Yesus tidak datang untuk manusia yang laki-laki saja atau manusia yang perempuan saja. Yesus datang untuk semua manusia. Makanya 1 Yohanes 2 ayat 2 bilang, Yesus datang untuk Israel saja atau tidak Pak? Yesus datang untuk semua manusia, Berarti bukan hanya untuk Israel. untuk semua manusia. Berarti Matius Dia 15 datang di 24 salah Pak. tengah-tengah umat Israel. Bukan. Jadi dia datang di tengah-tengah umat Israel. Karena janji tentang kedatangan Mesias itu diberikan kepada Abraham, mulai dari Adam, diturunkan kepada Abraham, diturunkan kepada Ishak, diturunkan kepada Yakub, diturunkan kepada Yehuda, dan garis keturunannya itu semua orang Yahudi. Pak, saya yakin dan percaya kalau Bapak pernah tahu dan membaca kalau di dalam Bible itu ada perintah jangan menyampaikan sesuatu yang tidak tertulis, betul? Oh betul. Nah, pertanyaan saya tadi karena ini bermula ya berasal dari yang kita bacakan tadi Matius 15:24 bahwasanya aku hanya diutus untuk domba-domba hilang dari Bani Israel. Nah, dia hanya diutus untuk itu, Pak. Ya. Sementara Bapak Makanya mengatakan di dia sini untuk ini. seluruh manusia. Berarti kata-kata hanya di sana tidak berfungsi. Sebentar. Bukan tidak, kalimat ini
disampaikan Yesus kepada siapa? Kepada orang Israel. Nah, itu kamu perlu tahu. Nah, itu salah. Kalimat ini dia sampaikan kepada perempuan Kanaan. Iya, Kepada perempuan. Dia diutus untuk siapa? Diutus untuk Ya. siapa katanya? Iya, dia sampaikan itu kepada perempuan Kanaan. Iya, Tapi untuk siapa? akhirnya- Dia untuk siapa? Betul, dia ngomong begitu. Nah, Akhirnya dia diutus untuk siapa, Pak? kan dia Diutus untuk siapa? iya. Makanya di Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 12 Yang iya apanya, Pak? Apanya yang dikatakan iya? ia datang kepada umat kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Di mana ayat Nah, itu? tetapi lah dari tadi saya udah bacakan Yohanes pasal 1 Iya, Pak. Ini, ayat Pak. 11 sampai 13. Nah, sebentar saya bacakan dulu. Saya Yesus bacakan kan 3 kali diutus lagi hanya ayat ini. Cukup untuk 2 kali. Israel. Yesus diutus Iya, kamu bilang gini loh. Itu kamu mau berdebat dengan saya, kamu mau bilang gini, gajah itu Bapak- seperti telinga. Kamu hanya gajah itu nyambung, seperti telinga. Nggak nyambung, Iya, Pak. Nggak nyambung. makanya saya bilang gajah itu punya mata, punya belalai, punya kaki. Nah, kamu ngotot, enggak, gajah enggak punya belalai. Nah, nih, Gajah kalau itu hanya misalnya- punya telinga. Oke, kalau misalnya ada kalimat Iya. di dalam Alkitab, Bapak, gajah itu hanya punya kaki. Ini catat, Pak. Gajah itu hanya punya kaki. Enggak ada. Catat, Pak, ya. Enggak ada. Kamu yang salah analogi, paham. Pak. Ini analogi. Nggak bisa. Nggak, jangan Nah, kamu giring oke, opini gini, berpikir gini. begitu. Di dalam Karena gini, Alkitab Matius cara 15:24. berpikir kamu memutlakkan Matius- gini loh. Kamu Matius memutlakkan 15:24. sesuatu yang tidak mutlak. Matius 15:24. Matius 15 ayat 24 itu Matius 15 ayat 24 itu ada sebuah narasi. Nah, Aku itu hanya, kan? Matius 15 ayat 24. Matius 15 ayat 24 itu ada sebuah narasi. Iya, Narasi, ya, aku narasi hanya, kisah. Aku hanya, Pak. Itu kisah tentang ya percakapan Yesus dan perempuan dengan perempuan Kanaan. Makanya Iya, akhirnya apa kata perempuan Yesus? Kanaan itu, Apa kata Yesus? Pak? perempuan Kanaan itu Kata menerima Yesus apa, Pak? anugerah. Iya, kata Yesus Iya, apa, Pak? kamu hanya penggal. Iya, kata Yesus bukan hanya di ayat 24, kata Yesus juga di ayat 28. Maka Coba Yesus baca dulu, menjawab Pak. dan Coba baca berkata dulu. kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Nah, kamu hanya pegang telinganya saja. Kamu tidak pegang keseluruhannya. Lalu Ini kamu orang mana menyimpulkan. belajarnya? Nah, Kata-kata enggak, kamu yang salah. Tidak paham. Iya, kata-kata Yesus itu tidak berhenti di ayat 24. Kata-kata Yesus itu dilanjutkan lagi, ada percakapan. Coba, Bapak. Nah, kamu Coba, hanya Bapak penggal baca satu dari- kalimat, lalu kamu simpulkan. Coba Bapak baca dari Ini saya ayat bacakan 1 nih sampai percakapannya. 30. Ya, dari ayat 1 Iya, sampai saya 30. bacakan ini mulai dari percakapan awal, dari ayat 21 sampai 28. Ini percakapan awal. Silakan, Nah, supaya silakan. lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Garis bawahi, ini perempuan Kanaan. Nah, berarti bukan orang Israel ya. Setuju? Nah, Cepat, baca, ya Pak. perempuan Kanaan. Nah, kasihanilah aku ya Tuhan. Nah, dia menyebut Yesus Tuhan. Ya, Teksnya apa, Pak? kamu suruh baca dulu, baru kamu tanya original teks yang ayat yang mana yang kamu tanya. Ya, Bapak kan tadi itu Satu-satu. mengatakan Tuhan. Itu kan, Pak. Ya, ini kan Tuhan. kalimatnya gitu. Kasihanilah aku ya Tuhan, Ya, anak original teksnya Daud, apa tuh? karena Original teksnya apa? anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikut kita dengan berteriak-teriak. Oke, saya izin Karena jawab. misi kedatangan Yesus itu. Nah, sebentar Ibu, saya bacakan semua, nanti baru Ibu ini ya. Nah, supaya dia dapat tangkap dulu. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Nah, karena dia Tuhan, maka disembah. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata,
Tuhan, tolonglah aku. Nah, jadi orang yang dekat disebut mengenal Yesus adalah Tuhan, maka dia menyembah ini perempuan ini. Tetapi Ya, Yesus original menjawab, teksnya apa, Pak? ya nanti kita lihat original teksnya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Jadi bukan hanya ayat 24 saja, nah, tapi juga ayat 28 ini pernyataan Yesus. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu, ini hai ibu, ya, hai ibu. Jadi penekanannya ini sudah, Yesus sudah, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, jadi narasinya gitu. Makanya lalu kenapa seolah-olah bertentangan ayat 24 dan 28? Ya, kalau 24 bilang aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi ayat 28, orang non-Israel juga menerima anugerah dari Yesus. Kenapa? Nah, jawabannya dikasih di Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai 13. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, ya, orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Karena perempuan itu percaya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Selesai. Gitu. Ya silakan Ibu. Ya. Silakan. Sebentar, Ibu Fiat mau menambah. Tanggapi dulu, Pak. Ya, jadi gini Nanti Pak baru Rahmat. saudara tanggapi satu kali. Nah, begini Pak Rahmat. Tadi kan pertanyaannya bahwa Yesus hanya menebus laki-laki. Jadi Pak hostnya menjawab bahwa Yesus tidak hanya menebus dari bangsa Israel saja, bukan datang hanya untuk bangsa Israel. Jadi hostnya memberikan ayat tentang perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan ini kan bukan dari keturunan Israel itu, tetapi oleh karena ketekunan dia memohon kepada Yesus, akhirnya Yesus menerima dia, gitu kurang lebih sederhana. Menerima sebagai apa? Ya menerima untuk keselamatan itu juga bagi orang bangsa di luar Israel, gitu Pak. Coba, di mana ayatnya wanita Kanaan tadi meminta keselamatan? Loh, dia memohon permohonan orang Israel ketika dia memohon kesembuhan itu hanya kepada Tuhan. Kalau dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak mungkin dia memohon permohonan kesembuhan kepada Yesus. Karena dia datang mintalah kepada Yesus bersungguh-sungguh. Akhirnya Yesus menerima dia dengan mengatakan, hai ibu, besar imanmu. Siapa yang bisa menilik iman? Hanya Tuhan, abang. Hanya Tuhan yang bisa menilik iman. Tidak ada seorang Tidak, Bu. Saya bisa, Bu. menilik iman orang lain. Bisa Anda kok. bisa menyelamatkan orang. Loh, katanya kan iman, kok pergi keselamatan? Bicara iman itu bicara keselamatan loh abang, di dalam konteks Kristen. Loh, tadi kata Yesus, imanmu sungguh besar, betul? Ya, imanmu sungguh besar, dan oleh karena iman dialah jadilah apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Kehendak dia adalah anaknya sembuh, dan itu terjadi. Menurut ibu, iman ibu kuat atau tidak? Ya pasti kuat, saya punya Yesus Kristus pasti. Ketampol sendiri. Tadi kata ibu tidak ada yang tahu mengukur keimanan seseorang kecuali hanya Tuhan. Nah, ini kayaknya Anda renangnya kurang dalam, abang. Iya, ibu saking Anda dalamnya renangnya lemas. kurang dalam. Saya Iya, karena ibu yakin loh, saking saya punya dalamnya, juru selamat, mati saya tenggelam. pasti selamat. Anda bertanya kepada saya yakin saya punya Yesus Kristus, saya selamat. Itu jaminan keselamatan. Coba Bu, saya ajarkan Anda tanya pelan-pelan ya. iman saya menjawab ibu sesuai iman mengatakan, saya. tidak Tapi ada saya tidak satupun bisa yang mengukur bisa iman mengukur Anda. iman. Saya nggak bisa ukur iman Anda karena saya bukan Tuhan, tetapi saya oleh karena diri saya sendiri, saya mengukur iman saya atas dasar Kristus. Oke, ibu mengatakan tidak ada satupun yang bisa mengukur iman kecuali hanya Tuhan, betul? Kayaknya Anda renang dulu lah.
Hari Sabtu kan Iya, libur ini ya? saya mau renang. Ini saya mau renang nih. Ini saya mau renang nih. Ibu menyatakan, jangan kabur dulu, jangan kabur. Satu pertanyaan nih. Apa Satu mau ditanya? pertanyaan. Ibu tadi mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa mengukur iman kecuali hanya Tuhan, betul? Betul. Ibu bisa nggak mengukur iman ibu kuat atau tidak? Saya bisa mengukur iman saya karena saya punya Tuhan dalam diri saya, Yesus Kristus. Nah, selesai itu. Orang yang berakal sehat pun pasti tahu tuh. Iya, saya punya akal sehat Kalau dalam ibu nama ketampul Yesus. dengan jawaban Kalau sendiri. Anda nggak bisa, karena Anda nggak punya iman yang seperti saya. Iya, ibu kan bisa kan? Ibu bisa Oke, mengukur Layan. iman ya? Bisa mengukur iman saya bisa. Tapi saya Padahal tidak tadi bisa sudah dia mengukur iman katakan, Anda. teman-teman. Karena Padahal iman tadi Anda sudah dia itu kan katakan. iman ragu-ragu. Iya, padahal tadi di awal sudah Kalau iman berulang saya kali dia pasti dalam katakan. nama Yesus Kristus. Sudah berulang kali dia katakan kalau yang mengukur iman itu hanya Tuhan yang bisa. Oh, kau tak paham Ya, lah, makanya lain kau renang dulu lah. kalau Kau tak dia paham, bisa kau berenang dulu lah. mengukur iman. Ya, begitulah teman-teman ya. Selesai debatan kita sudah tertampol Jangan dengan di atas air Oke, aja. Layan. Baik. Kalau ikan renangnya di atas air, yang dimakan dia cuman gelembung-gelembung. Kau nggak paham? Aduh, maaf, maaf. Oke lah ya. Maaf, Pak. Terima kasih Bu.